Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda bisa melihat suasana wisata Pantai Seranit Ancol pada malam hari ini yang begitu ramai dengan pengunjung. Dan tentu saja ini ada satu yang perlu mendapatkan atensi tentunya, karena begitu maraknya muda-mudi yang datang pada malam hari ini, yaitu parkir yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, ini seperti yang Anda lihat, parkir begitu banyak berjejer, makanya kita akan mencoba menemui petugas parkir, dalam hal ini koordinatornya, bagaimana sebenarnya sistem keamanan dan pengamanan demi kenyamanan para pengunjung yang datang pada malam hari ini. Karena bagaimanapun yang kita hadapi adalah orang banyak dan kalangan muda tentunya. Ya, Anda bisa melihat di samping mereka kongko-kongko bersantai di tempat ini, juga ada yang menikmati keindahan wisata Pantai Seranit Ancol yang kebetulan daerah ini masuk di Kelurahan Lateng, Banyuwangi Kota. Baik, kita akan mencoba menemui koordinator parkir seperti apa sih pengelolaan dan pengamanannya. Kita akan menuju ke lokasi. Mari. Iki ti ngarepe ya. Ya. Assalamualaikum, Mas Yudi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya tadi tanya pada Pak Buang, Nggih. untuk parkir jenengan katanya yang apa namanya? Koordinator yang lapangan. mengkoordinator ya. Nggih. Oke, Mas Yudi. Nggih. Kita bisa menghadap ke kamera aja biar enak ya. Nggih. Apa namanya? Ini begitu luar biasanya pengunjung ya. Kalau saya perhatikan ini muda-mudi, menurut informasi dari Bu Yani kan dari banyak daerah datang gitu loh. Makanya ini kita ingin tanya, Mas Yudi sini aja biar. Oke, gitu. Oke. Gimana sih sebenarnya cara menata yang begitu banyak sepeda motor ini? Untuk Mas Yudi kan koordinator ya. Ya, untuk hari-hari biasa seperti ini, kita susun rapi dari depan sampai belakang, ini kurang lebih 5 sap itu sudah maksimal. Termasuk depan kita ini. Depan ini ya, ini maksimal 5 sap. Maksimal. Untuk selanjutnya kalau sudah 5 sap kita arahin terus sampai ke utara. Ya. Artinya di sini untuk memberikan ruang, pertama jalan para pengunjung, kedua yang sebelah merapat ke pelengsengan sana itu untuk mobil. Untuk mobil berarti ya. Kalau rata-rata untuk bulan puasa ini berapa Mas pengunjung yang membawa kendaraan sepeda motor? Kalau untuk bulan puasa sendiri itu enggak seperti hari biasa, Pak. Soalnya itu terbagi sama tempat-tempat lain yang punya wisata kuliner sendiri. Oh gitu ya. Seperti yang jual takjil yang di pinggir jalan, di Taman Belambangan. Itu. Kalau untuk hari-hari biasa, kira-kira yang memenuhi tempat ini sampai berapa banyak? Kalau yang hari biasa itu kurang lebih 4 baris ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu beda sama yang malam minggu. Gitu. Malam minggu berapa? Untuk malam minggu bisa sampai penuh ke belakang 5 sap. Oh gitu ya, full ya. Sama hari Minggu. Kalau hari Minggu malah yang rame mobilnya. Itu bulan puasa apa hari biasa? Hari biasa. Kalau bulan puasa kosong, kurangi lah. Gitu, kurang ya. Separuhnya mungkin? Lebih, Pak. Oh gitu ya. Artinya yang hadir kurang dari separuhnya ya. Oh gitu. Itu. Ya. Terus gini, ini kan bukan hal yang mudah ya menata kendaraan segini banyak ya, sampai ke utara ujung sana. Cara Mas Yudi bersama teman-teman petugas parkir ini gimana cara untuk menjaga keamanannya ini?
Nah, untuk yang saat ini dilakukan teman-teman itu setiap 5 meter itu ada yang jaga sementara. Itu. Terus untuk kedepannya kita adopsi dari masukan dari Polsek untuk membuat jalur satu pintu, Pak. Satu pintu. Satu pintu depan, pintu masuk, nanti di ujung sana pintu keluar. Artinya ke depan nanti sesuai saran dari Polsek Banyuwangi Kota, itu nanti dibuat semacam pembatas, ya, tali pembatas, mulai selatan sampai ujung utara sini, sana, pojok, gitu. Terus itu satu. Ya. Kedua, untuk membedakan sekarang. Nah, sementara ini saya lihat antara pengunjung dengan petugas parkir kan bajunya sama. Kira-kira ke depan ada nggak prioritasnya itu? Ke depan itu juga masukan juga dari Polsek itu untuk membuat seragam minimal. Kalau nggak bisa seragam, ya minimal rompi. Berarti untuk itu sudah untuk penanda pembeda antara pengunjung dengan petugas. Gitu ya. Ya, ke depannya itu. Nah, gitu. Terus ini lagi. Tadi disebutkan bahwa akan dibuatkan semacam garis pembatas dengan pembagian sub dari parkir ini kan gitu ya. Artinya nanti itu rencananya berarti satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk keluar. Oke. Nah, apakah cukup itu? Mungkin ada nggak rencana misalnya nih, ketika masuk pada pintu masuk, apakah dibuatkan penanda misalnya pencatatan data ya dari nomor plat nomor maksudnya itu, sehingga nanti ada semacam koordinasinya itu dari pintu masuk dengan pintu keluar. Ada nggak rencana seperti itu? Itu ke depannya nanti bareng yang pintu masuk itu. Oh gitu ya. Gitu. Pendataan apa berupa karcis? Itu kan di depan sudah ada karcis. Nah, soalnya di tanda karcis sudah ada. Masalah barang hilang kan ditanggung pemilik. Tapi tetap kita untuk keamanan kita prioritaskan. Tetap untuk masukan kayak gitu sekalian sama yang pintu depan nanti yang dianjurkan sama Polsek. Artinya untuk bisa menjamin ya keamanan sekaligus kenyamanan pengunjung. Oke, Mas. Selama ini sebelum dilakukan itu ada nggak mungkin peristiwa-peristiwa biasanya tempat seperti ini kan rawan rawan. Kata-kata rawan ini artinya harus diwaspadai. Pernah nggak kejadian yang mungkin di luar dugaan dan tidak diinginkan? Misalnya helm hilang, sepeda hilang, atau lain sebagainya lah. Pernah nggak? Kalau yang kata kendaraan, alhamdulillah Pak, nggak ada. Ya mudah-mudahan jangan sampai kan gitu. Amin, ya. Tapi kalau masalah barang ketinggalan, kontak ketinggalan itu sering. Soalnya di sini kan petugasnya juga keliling. Dari sini sampai ke ujung batu sana tuh keliling. Untuk artinya itu maksudnya kendaraan itu yang dimaksud tertinggal itu mungkin tas atau kresek atau mungkin kunci, maksudnya seperti itu. Terus gimana cara mengamankan itu? Ya sebelum diambil kita foto dulu. Kalau ini benar-benar kuncinya ketinggalan, barangnya ketinggalan. Kalau masalah kunci ketinggalan, kita di sini punya aturan, Pak. Aturannya kalau mau ambil kunci yang ketinggalan harus tunjukin surat-suratnya dulu. STNK minimal. Kalau STNK nggak ada di rumah orang tua, di rumah saudara, tetap Pak, paling nggak harus difoto, kirim ke pemilik motor, kita yang cek. Ya, kalau benar untuk memudahkan ya. Iya, gitu loh. Apa nggak nunggu supaya dia betul-betul menunjukkan itu dari rumah? Soalnya kadang yang pengunjung di sini kan rumahnya jauh-jauh. Artinya bisa diberi kesempatan yang bersangkutan untuk menghubungi keluarganya untuk memutuhkan gitu ya maksudnya ya. Ya, kalau nggak bisa nunjukin, ujungnya nanti kita koordinasi sama ketua paguyuban. Oh gitu ya. Untuk bagaimana pertanggungjawaban dan keamanannya gitu ya. Terus tadi sempat pertanyaan, ada nggak mungkin kejadian helm hilang? Nah, kalau helm itu pernah, tapi itu apa ya, salah ambil pengunjungnya. Tertukar. Gitu. Jadi helm sama warna, tapi beda motor. Jadi mungkin keburu pulang, ambil helmnya di motor lain, gitu. Tapi kan teman-teman sudah ada yang jaga. Jadi waktu itu dikasih tahu, Mas, ini bukan helm sampean. Helm sampean bukan motor ini, gitu. Akhirnya yang punya helm asli itu datengin, oh iya Mas, ini helm saya. Akhirnya salah ambil. Gitu. Kok bisa petugas jenengan memahami kalau ini bukan kendaraannya? Kebetulan waktu itu parkirnya di sebelah. Oh, dekat. Iya, dekat Pak. Jadi
bahasa dari wong Jawa Banyuwangi niteni ya. Iya, teman-teman niteni. Gitu. Terus gini, untuk menjaga pengamanan tersebut kembali ya. Selain apa yang sudah dilakukan itu mungkin ada nggak woro-woro, ada direncana ke depan diberikan pengeras suara gitu untuk semacam semacam istilahnya penyampaian informasi penting. Kalau sementara yang saya utamakan dulu penerangan, Pak. Oh gitu. Penerangan di utara itu masih kurang. Nah, itu rencana penerangan. Setelah itu, ya mudah-mudahan ada rezeki mau kasih CCTV lah paling enggak untuk teman-teman ini biar mempermudah pengamatannya. Mas, untuk penerangan sekarang ini, pernah nggak pihak sini mengajukan kepada Pemda untuk dibantu penerangan? Karena bagaimanapun wisata ini adalah juga membantu pertama selain untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, di mana di sini banyak stand-stand itu, tapi kan mereka juga butuh kenyamanan, yaitu adalah adanya penerangan yang cukup. Pernah nggak mengajukan semacam LPGU kayak begitu? Kalau masalah itu saya juga kurang tahu, yang tahu kan pengurus warung. Gitu. Kalau kita pribadi, kita ngusahakan sendiri, pakai lampu-lampu ya. Tapi tetap ya berharap ini ada bantuan. Ya. Jadi kalau tengah-tengah sebelah zaman ini ya, ini kalau ada lampu-lampu warna-warni kan malah menambah kehidupan malam yang menarik kan gitu ya. Malah untuk yang ini aja ini bantuan, Pak. Ini bantuan ini sementara ini dari Politeknik Poliwangi. Oh, Poliwangi. Poliwangi gede apa masuk kacamata Kabat itu ya. Iya. Di mana itu yang apa tempatnya anak-anak kuliah itu ya. Itu. Langsung bantuan dari situ ya. Bantuan. Dari Pemda apa yang dibantu? Belum, Pak. Kita sudah ajukan waktu itu nggak muluk-muluk, Pak. Saya ini sama teman-teman tuh mintanya tempat sampah dulu. Tempat sampah pertama. Ya. Habis itu rambu-rambu masalah tulisan kendaraan parkir itu. Itu sementara. Oh, itu. untuk yang di sini ya. Ya, di sini di area parkir. Apalagi ini ada pembeda antara kendaraan mobil sama sepeda motor. Oke, Mas. Selama ini ada nggak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan, kemudian kunjungan dan lain sebagainya? Sementara sampai saat ini belum, Pak. Belum ya. Belum. Padahal ini setahu saya informasi itu bahwa sudah dibentuk mulai tahun 2020. Maksud saya ke parkirnya belum. Kalau gitu. Ke pengurusan iya sudah. Oh gitu. Perhatiannya ke parkir masih belum kurang. Gitu ya. Ini kaitannya sama Disub ini, Dinas Perhubungan kalau ini. Iya. Kalau parkir ini. Makanya kalau katanya dinas itu ke parkiran belum. Kalau Dinas Pariwisata itu kalau ke pengurus ya sudah. Maksudnya kalau ke teman-teman belum masih. Oke. Terus apa rencana ke depan selain yang sudah disampaikan Mas Yudi tadi? Nah, kedepannya kita lagi nanam pohon tuh, Pak. Oh gitu. Penanaman pohon teman-teman itu. Sudah dilakukan berarti? Sudah itu. Alhamdulillah hidup. Alhamdulillah, artinya biar agak rindang nanti. Rindang gitu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Oke. Selain itu, Mas, ini kan informasinya katanya penjuru Banyuwangi yang datang ke sini ya. Alhamdulillah. Itu mana aja itu yang paling jauh dari kota ini? Itu jauh-jauh sih, Pak. Ada yang dari luar Pulau Jawa juga ada. Oh, ada ke sini ya? Iya. Oh, luar biasa ya. Main-main. Kalau saya kemarin ketemu dari Balikpapan, Kalimantan. Malam-malam itu ketemu sempat kita bincang-bincang itu, dan hasil perbincangannya kan saya unggah di YouTube juga itu. Oh, gitu. Ya. Soalnya saya tanya, kok bisa langsung tuju ke sini? Iya, soalnya ada omongan di sini ramai katanya. Ya mudah-mudahan lah betah gitu. Gitu ya. Yang penting juga pengamanan gitu. Alhamdulillah. Selain penanaman pohon, apalagi kira-kira? Nah, itu. Untuk tanah itu kan kita juga bantu nguruk, Pak. Oh, ya rendah ya. Ya, ini sudah agak tinggi. Itu sama teman-teman juga. Gitu ya? Itu uang dari mana itu? Iya, gratisan, Pak. Maksudnya ada yang mau buang urukan, orang buang ke sini. Iya, bawa ke sini, kita yang ratain. Oke, Mas. Sekarang saya mau tanya ini masalah parkir ya. Per kendaraan ini sebenarnya dikenakan berapa? Untuk motor ini Rp2.000. Rp2.000. Untuk mobil Rp5.000. Rp5.000. Iya. Terus hasil dari pengumpulan uang itu kegunaannya apa itu? Selain bicara korporasi ya? Iya. Korporasi itu ke kas. Nah, di sini kan yang kerja 3 RT, Pak. Oh gitu. Iya, jadi kita ngasih kas 3 RT. Nah, setelah itu ngasih ini PAUD.
Di sini kan ada pautnya bukan bantuan dari pemerintah, kan RT-nya buat sendiri dari Hanya sumbangan swadaya. Diperbantukan ya. Iya, itu. Oke. Habis itu untuk teman-teman ini, Ya, maksudnya itu kesejahteraan teman-teman ya, tim iya. ya. Nah, itu Termasuk rencananya katanya untuk beli apa namanya seragam tadi ya. iya. Dari pihak dinas-dinas terkait pernah nggak memberikan bantuan untuk itu? Waktu itu di sub ngasih bantuan 3 aja, Pak. Sedangkan kita anggota banyak, jadi kalau tadi ngomongkan apa rompi ya, iya. rompi kan nggak harus beli, bisa mengajukan bantuan ke Disub. Disub, ya ini belum kita coba. Ya, saya rasa saran aja. Iya. Itu ngapain beli, Bang? Oh gitu ya, iya masuk. Karena ini juga wilayahnya wilayah Disub. Okay. Lebih baik coba pendekatan ke Dinas Perhubungan Banyuwangi. Barangkali kalau kebutuhan rompi berapa kan tinggal diajukan ke sana. Oh gitu, Oke. Sekarang Mas Yudi, saya beri kesempatan untuk menyampaikan sebuah pesan, terutama nih para muda-mudi yang datang ke sini membawa kendaraannya demi keamanan dan kenyamanan. Apa yang harus dilakukan oleh mereka kira-kira? Monggo sampaikan ke pemirsa. Oke. Nah, ya terima kasih untuk waktunya. Bagi pengunjung yang ingin datang ke sini, dimohon untuk lebih teliti dalam hal membawa barang bawaan, terutama dompet, HP yang ada di loker. Terus untuk kontak, soalnya kontak jangan lupa ya. Jangan ya. Soalnya kalau sudah datang sampai terus ditinggal begitu aja. Banyak ngobrol sama temennya, akhirnya lupa. Itu harus fokus dulu. Setelah itu baru monggo. Artinya sampai jangan sebelum meninggalkan sepeda, jangan sampai meninggalkan seperti kunci, barang-barang bawaan. Terus apapun yang ada diletakkan di loker. Yang berharga. Yang berharga penting dibawa gitu. Ada lagi mungkin? Udah. Oh, satu lagi. Dilarang membawa minuman keras ke sini. Termasuk sajam ya? Sajam. Pokoknya minuman keras apalagi narkoba. Oke. Itu aja. Oke. Itu pemirsa dari Mas Yudi. Nama lengkapnya siapa, Mas? Selamat Wahyudi. Selamat Wahyudi. Ini koordinator parkir di area wisata Pantai Seranit Ancol, Kelurahan Lateng, Banyuwangi. Mudah-mudahan untuk pemirsa, terutama kalangan muda-mudi, bisa memahami dan memperhatikan apa yang dipesankan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Yudi. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Dan yang penting aman semuanya. Ya kalau ada masukan monggo Pak. Oke. Kan gitu. Kita juga butuh masukan. Soalnya gini Pak, kadang saya nggak kepikiran karena saya ada warung juga di depan. Gitu. Jadi kadang hal kecil aja kadang nggak kepikir. Banyak gitu Pak. Saya, terima kasih Pak. Soalnya sudah dapat masukan itu langsung tak share ke teman-teman. Untuk untuk kemajuan di sini. Gitu. Banyak Pak. Soalnya yang masukan-masukan kecil yang saya nggak kepikiran itu loh. Oke. Ya udah, sukses dulu. Makasih. Saya mau lanjut dulu ke sana ya. Oke, Pak. Oke. Ngabisin kopi dulu, Pak. Oke, monggo.